Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita.
mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, kasih Tuhan. Saya percaya semua merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lord, you are so good. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Mari katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Mari angkat tanganmu, katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan, you are good, you are good. Yeah. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan, come on. Oh, yeah. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan sama-sama, you are good, you are good. Yang percaya Tuhan Yesus baik buat kita, sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama, come. Yes you are, yes you are. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Lebih lagi, katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Angkat tanganmu, katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yang percaya di Allah yang baik, katakan, Lord, you are good, Lord,
you are good and your mercy endureth forever. One more time, sing it out. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation. Come on, sing out. We worship you. Woo. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Sekali lagi katakan. For who you are. Katakan sama-sama. You are good. You are good. Haleluya. Yang percaya dia Tuhan yang baik, sorakan haleluya. Woo. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat, yang mau sorakan. Tepuk tangan sama-sama, haleluya. Mari dengan iman, angkat tangan katakan. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku, kau angkat beban hidup. Sekali lagi katakan dengan imanmu saudara. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi, angkat tanganmu katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, kau dahsyat Tuhan, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh haleluya, engkau baik Tuhan. Oh, yang percaya dia Allah yang luar biasa baik, sorakan haleluya. Yes. Mari sekali kita mesti berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, amin. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kau menunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Kami menyembah Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Mari umat Tuhan katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan Yesus. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segala yang kami perlukan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarkan musik saja lambang pujian ini. Mari kita mengangkat tangan sembah Dia. Syarararabayata, karararabayarararaba. Engkau menunjukkan kasih setiamu buat setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang senantiasa mencari wajah-Mu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Syarararaboyararaboyase. Kami menyembah Engkau Tuhan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kau Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Syiriyalalabalalabalalabayashiri.
setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suara kita, angkat hati kita sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Shalalalalalalalamo, rialalalalalayase, kinalalamo, rialalamo, shelalalamo, rialalayase, kinalalamo, shelalalamo. Kau curahkan kasih-Mu mengalir di tempat ini saat kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, blowing in this place, oh Lord. Shelalalamo, helalamo, shelalalamo. Kasih-Mu yang sanggup menyembuhkan kami, kasih-Mu yang sanggup menjamah setiap kami, lawat setiap kami ya Tuhan. Oh Jesus, we need You Lord, we need You Jesus. Shelalala, yalalamo, sembah Tuhan. Ini Dia yalalamo, shelalalamo, yasi, helalamo, yashalalamo, ini yalalamo, yasekir yalalamo, hinarama yalalamo, yasekir yalalamo. Oh, in His place, Jesus. Oh, yalalamo, yasekir yalalamo. Jamah setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Peluk setiap kami ya Bapa. Sherir yalalamo, yalalamo, yashelalamo, helamanamo, yaserir yalalamo, shelalamo, yalalamo, yashe. Hallelujah, hallelujah. Oh, yalalamo, yaselalamo. We worship You, Lord. Yes, we worship You, Jesus. Yalalala, yalalala, ulalama, yashilalamo, shiriri, yalalama, yalalamo, yalalamo, yalalama, shiri, yalalalama. Engkau hadir ya Tuhan. Oh, kami rasakan kasih-Mu yang luar biasa mengalir. Yes, You are so good, Jesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau baik buat kami. Apapun yang terjadi, kami menyatakan Engkau baik buat setiap kami, Tuhan. Shiri, yalalalala, ya shiri, percaya Dia Allah yang baik, katakan God, You're so good. God,
Katakan, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu. Tuhan, kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan. Terima kasih dimanapun kami beribadah, biar Engkau yang jamah setiap kami, biarlah kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah Tuhan Kau yang jamah setiap jemaat-Mu, Kau yang pulihkan mereka, Kau yang sembuhkan mereka, Kau yang jamah setiap mereka Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau boleh pulihkan Tuhan. Boleh angkat beban mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau mengangkat kedua tangan kami untuk pemimpin gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Royan 2, untuk Paniko, Gembala Pelaksana Harian untuk Pak Beni, dan semua wakil gembala yang ada Tuhan. Biar Tuhan melalui pemimpin gereja kami, boleh terus bangkit. Dan biarlah Tuhan kami melalui pemimpin gereja kami tahu kemana kami harus melangkah. Kau sertai seluruh keluarga mereka. Kau berikan visi misi yang daripada-Mu, dan berikan roh yang takut akan Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas bangsa Indonesia. Biarlah melalui seluruh jajaran pemerintahan yang ada, menteri yang ada, jajaran TNI, Polri, pemerintahan dari pusat ke daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan melalui pemerintahan kami Tuhan, Indonesia boleh bangkit, Indonesia boleh pulih Tuhan. Dan biarlah Tuhan terutama untuk kota Bandung, Kau sertai Tuhan, kota Bandung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan isi dari hati-Mu, biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan itu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sertai Tuhan, Kau sertai setiap kami. Bukakan hati, mata dan telinga kami sehingga kami boleh mendengar isi dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan doa yang kami panjatkan ini kami hanya naikkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu langkah lebih dekat untuk mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Sebuah pengenalan yang harus kita kejar dalam segala keadaan. Katakan amin. Sebuah pengenalan yang harus terus kita lakukan dalam segala situasi kepada pribadi yang kita sembah, yaitu Raja di atas segala raja. Saya percaya bahwa ada kuasa di dalam pengenalan yang benar kepada Raja di atas segala raja. Kuasa yang akan memampukan setiap kita bukan hanya mengenal Dia secara dekat, namun kuasa yang akan memampukan tangan Tuhan turun untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi siapa saja yang mau memutuskan mengenal Dia lebih dari segalanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebuah pembelajaran yang menarik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Kalau kita belajar dari pasal demi pasal yang kita akan pelajari pagi ini, kita akan menemukan kitab Keluaran yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, ditulis dalam konteks bahwa bangsa Israel baru saja dibebaskan dari perbudakan Mesir. Baru saja mengalami pembebasan, baru saja mengalami kelepasan, baru saja tangan Tuhan menuntun mereka dari sebuah tanah perbudakan untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sedang ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa. Nah coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan belajar bersama-sama
Di pasal 32, kita akan menemukan bahwa ada sebuah narasi yang menunjukkan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Meskipun, perhatikan ini Bapak Ibu tolong garis bawahi. Meskipun mereka telah mengalami mujizatnya, meskipun mereka telah mengalami pembebasan, meskipun mereka sudah mengalami perjanjian dari Tuhan. Ternyata mengalami mujizat, mengalami pembebasan, mengalami perjanjian, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan, mengalami tindakan-tindakan Tuhan. Bukan sebuah jaminan seseorang yang mengalami akan betul-betul memusatkan perhatian untuk setia menyembah Raja di atas segala Raja. Hati-hati kalau kekristenan kita cuma mengejar perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang mengerti anggukan kepala dulu 3 kali Bapak Ibu Saudara biar gak terlalu tegang suasana pagi ini. Hati-hati dengan gereja Tuhan yang datang menyembah seperti ini, yang datang beribadah karena alasan supaya saya diberkati, saya datang beribadah. Supaya saya mengalami mujizat, saya rajin puasa. Supaya saya mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka saya akan konsisten beribadah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena bangsa Israel menunjukkan dengan karakter mereka dalam pasal 32. Ternyata orang yang sering mengalami perbuatan Tuhan, orang yang sering mengalami mujizat Tuhan, orang yang sering mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, belum tentu setia menyembah Raja segala Raja. Amin. Amennya cuma 5 orang Bapak Ibu Saudara, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 32 akan menunjukkan siapa bangsa Israel sesungguhnya. Ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah yang menganugerahkan segala hal yang baik dalam hidup mereka. Coba kita baca sebentar ayat yang pertama. Kisah para Keluaran pasal 32 ayat yang pertama. Boleh bantu saya di sana. Keluaran pasal yang keberapa tadi Bapak Ibu? 32 ayat yang pertama. Kita baca dulu sama-sama. 2-3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya. Apa yang mereka minta? Mari buatkanlah untuk kami Allah, huruf kecil, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka memerintahkan pemimpin mereka yaitu Harun untuk membuatkan Allah patung lembu emas, patung lembu tuangan Bapak Ibu Saudara. Yang mereka katakan, mereka percayai akan memimpin jalan-jalan mereka. Tapi coba lihat apa yang Tuhan katakan ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 32 ayat ke-8, 2-3. Segera juga ayat ke-8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ternyata bangsa yang mengalami mujizat, bangsa yang mengalami perbuatan Tuhan yang besar, bangsa yang dituntun kepada sebuah pembebasan untuk sampai ke tanah perjanjian, di tengah jalan mereka berubah setia. Hati-hati kalau kita cuma mengenal Tuhan sebatas perbuatannya. Firman Tuhan pagi ini akan mengajar kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Cara mengenal Allah menurut cara pandang Allah, bukan menurut cara pandang saudara dan saya. Yang mau belajar katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mereka membelakangi Tuhan, mereka memutuskan melakukan penyembahan yang menyimpang, penyembahan yang salah, membuat patung anak lembu tuangan untuk disembah menggantikan Allah yang sesungguhnya. Coba lihat ke depan sebentar Bapak Ibu Saudara, esensi worship, esensi penyembahan adalah saya yang diciptakan memberikan seluruh eksistensi kehidupan saya dengan tahu diri. Tubuh, jiwa, dan roh saya harus persembahkan setiap hari kepada pencipta saya. Saya yang diciptakan tahu diri bahwa hidup saya adalah anugerah, hidup saya adalah kasih karunia. Oleh karenanya setiap hari saya memutuskan mempersembahkan hidup yang dianugerahkan ini, yang di dalamnya ada cinta, pengharapan, kasih, iman, kehambaan, ketaatan, kesetiaan. Yang saya persembahkan tidak cuma pada waktu diberkati,
tapi setiap hari dalam segala keadaan. Itu worship. Menyembah pencipta, bukan menyembah yang diciptakan. Makanya Allah menentang dua Tuhan. Jangan mengabdi kepada Tuhan. Jangan mengabdi setengah kepada Allah, setengah kepada Mammon. Coba lihat ke depan. Setengah kepada Allah, setengah kepada Mammon. Makanya kekristenan kita cacat, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah kekristenan yang utuh. Yang betul-betul bergerak dalam ketaatan, dalam kehambaan. Mempersembahkan seluruh eksistensi kehidupan kita untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Wow. Saya yang diciptakan mempersembahkan seluruh hidup saya karena pencipta saya. Coba buka sebentar Roma 12 ayat 1 kita baca dulu Bapak Ibu. Udah tahu semua pasti ayat ini. Kenapa waktu berjalan demikian cepat kok Sandy? Roma 12 ayat 1. Nah coba baca supaya kita menangkap bahwa penyembahan itu ini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Alkitab bilang bukan kepada patung lembu tuangan, bukan kepada uangmu, bukan kepada kekayaanmu, bukan kepada kecantikanmu, bukan kepada segala hal yang diciptakan, tetapi mempersembahkannya kepada pencipta. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Hidup yang dipersembahkan kepada pencipta, itulah ibadah. Saya dilihatin dengan sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara. Senggol dulu kiri kanan, itu dia ibadah. Ayo kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu ibadah. Mempersembahkan hidup yang menyembah. Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang menyimpang membuat mereka terpisah dari Allah. Percayalah, penyembahan yang menyimpang akan membuat kita terpisah dari Allah. Dosa akan membuat kita terpisah dari Allah. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu kalau baca Keluaran 32 ayat 9 sampai 10, Allah murka, saya simpulkan aja. Lalu Keluaran 32 11 sampai 13, Musa bersyafaat kepada Allah. Lalu kemudian uniknya Keluaran 32 ayat 14, tiba-tiba Allah menyesal. Nah ini keren banget, kita akan belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar lebih dalam. Nah coba kita buka sebentar Keluaran 33 ayat yang ke-17. Keluaran 33 ayat ke-17. Menarik sekali ada sebuah kalimat perkataan dari Allah kepada kita semua yang menunjuk kepada Musa. Coba kita buka sebentar Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Coba kita baca sama-sama dengan keras kalimat berikutnya. 2, 3. Dan aku mengenal engkau. Tunggu dulu, kita lompat dulu sebentar ke atas lagi 15-16. Emang Musa ngomong apa Bapak Ibu Saudara? Sampai Tuhan mendengarkan, lalu menurunkan kasih karunia-Nya dan berkata bahwa Allah mengenal Musa. Coba kita baca 15-16. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Mendengar pernyataan Musa, Tuhan berkata, Allah berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan aku lakukan. Wow. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Sama-sama sekali lagi kalimat ini 2, 3. Dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, Allah mengenal Musa. Kata mengenal dalam bahasa aslinya memakai kata yaudah. Bersama saya katakan yaudah. Yaudah. Ternyata Allah mengenal Musa secara dekat. Karena punya relation secara personal, secara pribadi. Amin.
Mengenal itu bukan kenal kekayaannya Bapak Ibu Saudara. Mengenal itu bukan mengenal seberapa banyaknya uangnya. Mengenal itu person to person. Pribadi kepada pribadi. Amin. Mengenal itu kepada pribadi. Allah mengenal pribadi Musa apa adanya. Bahkan Allah saking akrabnya sama Musa dan Musa sangat akrab sama Tuhan. Allah punya perhatian istimewa kepada Musa. Bahkan di dalamnya untuk orang-orang yang Allah kenal. Allah tidak segan-segan menurunkan favor. Katakan bersama saya favor. Perkenanannya, kasih karunia-Nya. Bagi orang-orang yang tidak pernah berhenti mau mengenal Dia. Yang menunjukkan karakter yang betul-betul membuat Tuhan disukakan. Sehingga Tuhan mengenal pribadi ini. Ada favor dalam hidupnya. Ada perkenanan dalam hidupnya. Dari yang tidak mampu dimampukan. Dari yang tidak layak dilayakkan. Itu diturunkan kepada orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tadinya Tuhan mau murka, betul Bapak Ibu Saudara? Tadinya Tuhan udah gak mau menuntun bangsa Israel. Gak ada. Nanti saya turunkan aja. Tiang awan, tiang api. Saya suruh malaikat mengiringi. Tuhan udah gak mau membimbing mereka. Tuhan gak mau menuntun mereka. Pasal 33. Tapi waktu Musa ngomong. Yang tadinya harusnya murka datang. Yang tadinya harusnya kutuk datang. Yang tadinya harusnya bencana datang. Yang tadinya harusnya Tuhan udah gak mau lagi campur tangan dalam hidup kita mungkin. Tapi karena ada satu orang yang mengenal Tuhan. Satu orang aja. Satu orang aja dalam rumah. Apalagi kalau sisi rumah mengenal Allah yang benar. Maka saya percaya Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Bahkan langit tembaga Tuhan sanggup ubah menjadi tingkap-tingkap langit yang terbuka. Bahkan setiap hari Dia berkata, aku akan menolong, aku akan memimpin, aku akan membimbing. Amin. Jangan menyembah dengan alasan supaya saya diberkati, supaya saya disembuhkan. Jangan saudara. Tapi biar kita menyembah. Karena kita rindu mengenal Dia. Lebih dari segala-galanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Angkat tangan kita. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Segenap panggil namanya. Ku cinta padamu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Yang kita cari bukan berkatnya, tapi yang kita cari adalah pribadinya. Katakan amin. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu saudara, kata mengenal dalam Keluaran pasal 33 ayat 17, ternyata sangat relate dengan apa yang menjadi tema bulan ini. Yohanes 17 ayat 3. Coba kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang sudah bersama saya katakan amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ini Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu,
Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata mengenal sangat berkaitan dengan hidup yang kekal. Kalau kita berhenti mengejar mengenal Tuhan, sekali lagi dampaknya ada apa kemudian dengan kehidupan yang kekal yang saudara akan alami. Ternyata mengenal itu hubungannya adalah kepada keselamatan, katakan amin. Mengenal hubungannya selalu kepada hidup yang kekal. Bersyukurlah kalau saudara setiap hari mengejar mengenal pribadi Yesus. Karena saudara akan berpotensi menjadi orang yang mengalami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, katakan amin. Alkitab berkata inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ginosko, bersama saya katakan ginosko. Manusia kepada Allah. Kalau yadah Allah kepada manusia. Tapi ginosko adalah manusia kepada Allah. Seseorang yang berani memutuskan gak ada hal yang lain yang dia kejar selain harus mengalami Tuhan setiap hari. Amin. Tadi pagi kami bangun pagi bukan langsung masak, saudara. Kami berdua mesbah dulu. Sekitar jam 5:30 pagi kami mesbah. Cuma datang menyenangkan Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai dia berbicara di hati kami. Lalu muncul syafaat. Kami mulai berdoa untuk jiwa-jiwa. Kami mulai berdoa untuk setiap jemaat yang ada di Aruna 2, Aruna 3. Kami mulai berdoa buat Ko Uung, istri dan keluarga. Ko Sandy, semua wakil gembala. Kami doakan. Gak ada hal yang kami rindukan. Setiap hari cuma pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ginosko. Amin. Setiap hari gak ada hal yang kita inginkan kalau kita pengen ginosko sama Tuhan. Selalu pengen dekat. Gak bisa jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Pikiran kita membuat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Perkataan kita membuat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kelakuan kita membuat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Setiap hari kita berlaku seperti ini, berpikir seperti ini, berbicara seperti ini. Oleh karenanya dimanapun kita berada, saya percaya kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Mendekat kepada Dia. Amin. Dan ginosko ternyata itu bukan teori, bukan cuma KTP. Tetapi sebuah pengalaman yang ditunjukkan dengan pertobatan. Orang menemukan di mana kita berada. Mereka berjumpa dengan Kristus dalam hidup kita. Amin. Bukan teori. Ibadah doang di sini ngangkat tangan. Tapi keluar dari ruangan ini masih merokok, masih pukul istri, masih ngomong kasar, masih melakukan hal-hal dusta, kebohongan, kenajisan, pornografi, hal-hal yang jauh dari kebenaran. Bukan. Orang yang ginosko, waktu mereka beribadah berjumpa dengan pribadi Allah, keluar dari ruangan ini, mereka mempraktekkan hidup sama apa yang mereka jumpai, siapa yang mereka jumpai. Hidup mereka sama dengan pribadi yang mereka sembah. Yesus Kristus Tuhan. Dan orang melihat menjadi takut lalu percaya bahwa betul kita penyembah Bapa, kita pengikut Kristus. Amin. Amin. Boleh minta DG sebentar kok. Pasti tahu lagu ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 34. Allah memutuskan memperbaharui perjanjiannya. 2 loh batu tablet yang tadinya dia dapatkan Musa itu kan hancur Bapak Ibu Saudara. Waktu Musa melihat bangsa Israel melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Lalu Keluaran 34 dibuat lagi loh yang perjanjian yang baru Bapak Ibu Saudara. Allah memperkenalkan pribadinya sekali lagi. Yuk kita baca. Ya, coba kita perhatikan Keluaran 34. Bantu saya di sana. Wow. Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-6 dan ke-7. Coba kita baca Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa, dia juga memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada setiap kita.
Katakan amin. Coba kita baca bersama saya 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Yang berseru ini Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan declare. Coba perhatikan. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Menariknya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 waktu dia berseru, waktu Tuhan declare pribadinya di depan bangsa itu. Waktu dia berkata Tuhan bersama saya, yuk sama-sama berseru 2, 3. Tuhan, bahasa aslinya memakai kata YHWH. Yahweh, bukan Elohim. Yahweh person. Yang disembah itu pribadinya Bapak Ibu. Jangan sembah perbuatannya. Gak mungkin kita menyembah berkat. Yang kita sembah adalah sumber berkat. Yang kita sembah adalah sumber keselamatan. Dia berkata Yahweh, YHWH. Dia sedang memperkenalkan dirinya. Dia sedang menyatakan dirinya. Saya simpulkan, dia ingin dikenal sebagai Allah. Dia ingin dikenal sebagai pribadi. Saya berdoa, biar Allah ini ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Melekat dengan kita. Boleh ikutin saya Bapak Ibu Saudara. Yahweh. Yahweh. Boleh bersama-sama 2, 3 tarik. Yahweh. 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 Amin. Allah itu ada dalam diri kita. Dia ada di sana. Dia rindu disembah. Dia rindu disembah. Dia gak pengen umat yang dia tebus menyembah berkatnya. Menyembah kesembuhan. Menyembah mukjizat. Menyembah tindakan-tindakan. Dia berkata Tuhan, Yahweh. Di dalamnya dia perkenalkan. Dia penyayang, dia pengasih, dia panjang sabar. Dia berlimpah kasih, dia mengampuni kesalahan. Dan juga mengampuni pelanggaran dan dosa asal kita bertobat. Di dalam dia semuanya ada. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ini udah banyak pembicara kasih ilustrasi ini. Seorang anak kecil tiba-tiba sangat tertarik dengan coklat yang ada di toples. Dia masukkan tangannya yang mungil itu ke dalam toples. Dia ambil sebanyak-banyaknya. Tapi pada waktu dia mau keluarkan tangannya dari toples itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jawab dulu Bapak Ibu. Dia nggak bisa keluarkan tangannya karena apa? Kebanyakan. Terlalu kemaruk. Kata orang bahasa apa kemaruk? Lalu papanya bilang, kamu mau coklat? Iya Pak. Beneran mau coklat? Iya. Udah lepasin aja, lepasin semuanya. Keluarin tanganmu. Beneran mau coklat? Iya. Ambil toplesnya. Maka kamu miliki semua coklatnya. Gimana? Amin? Amin. Mau berkat? Kejar sumber berkatnya. Jangan memusatkan perhatian sama berkat. Tapi pribadinya. Nanti biar cara Tuhan menolong kita. Kita memikirkan untuk menyenangkan dia aja. Amin. Cara dia membuka jalan. Cara dia membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di dalam dia semuanya tersedia. Wow. Waktu saya sudah habis. Saya harus tutup. Saya tutup aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya boleh bersaksi kok? Boleh ya kok ya. Saya masih ingat anak saya lahir tanggal 18 September 2005. Anak yang pertama Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu istri saya sudah ada di Baromeus. 1H-1. Tapi tidak terjadi bukaan yang signifikan. Lalu kemudian dia diinduksi, dimasukkan balon Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata tidak signifikan juga pembukaan. Apa ya pembukaannya namanya? Bukaan ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya ingat hari H jam 2 pagi istri saya dibawa ke ruang bersalin. Pada saat itu istri saya sudah kesakitan Bapak Ibu Saudara. Seorang suster
Tiba-tiba bawa alat pendeteksi detak jantung dan tekanan darah yang ditaruh di perut begitu, dililitkan. Bapak Ibu ada besi di tengahnya. Nggak tahu suster ini ngantuk barangkali Bapak Ibu, dia tarik itu alat. Tiba-tiba besi itu membentur kepala daripada bayi dalam kandungan istri saya. Apa yang terjadi? Semua angka-angka yang normal tiba-tiba menjadi turun dan mengarah kepada tidak normal. Suster panik dan waktu dia telepon saya dengar adalah tindakan sesar. Bapak Ibu Saudara, saya baru aja bergabung di gereja ini menjadi seorang full timer. Saya tidak pernah punya iman anak kami lahir sesar. Iman kami lahir normal. Karena sesar biayanya sangat mahal Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi alasan saya. Amin. Pada waktu semuanya panik, kami juga panik. Saya tanya Ko Sandy, anak pertama kok. Tiba-tiba terjadi situasi seperti itu, takut enggak? Khawatir enggak? Jangan-jangan cacat, jangan sampai meninggal. Atau apa-apa kepada istri saya. Takut enggak? Tak tanya dulu, boleh turun enggak ini, enggak usah. Tak tanya dulu, doa Ko Sandy pada waktu itu seperti apa? Coba jawab kok. Pakai mic kok. Jawab kok. Ko Sandy ini adalah koko saya, sahabat saya juga, puji Tuhan. Silakan kok. Saya berdoa supaya minta bayi lahir normal dan ada mujizat. Wajar nggak doa begitu? Wajar nggak? Wajar. Sama kok, kami minta yang sama. Minta yang sama. Tapi waktu kami minta yang sama, ternyata Tuhan hatinya nggak gitu. Tahu nggak saudara, Tuhan bilang apa? Sembah aku. Kami mintanya perbuatan. Tapi Tuhan bilang nggak usah, pandang aku aja, senangkan aku. Di ruang bersalin itu kami cuma berdua, saya tarik tangan istri saya minta dike kok. Kami nyanyi sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Secara manusia sih pengennya mujizat, tapi Tuhan bilang, arahkan matamu kepadaku, pribadiku. Haleluya. Singkat cerita, waktu kami menyembah, memusatkan perhatian kepada pribadi itu. Pribadi itu ngomong melalui kata-kata yang ditaruh di hati saya. Dan saya lupa ubah menjadi doa. Dalam nama Yesus, semua angka-angka yang tidak normal, aku perkatakan kembali normal. Dalam nama Yesus, sekarang. Gak lama Bapak Ibu, 30 detik. Angkanya balik pelan-pelan. Dan berhenti di titik yang normal. Waktu dokter datang, dokter kandungan istri saya datang, suster datang. Mereka kaget, kok bisa? Saya bilang bisa dok. Saya punya Tuhan namanya Yesus Kristus Tuhan. Sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Anak saya lahir normal. Dan mujizat berikutnya yang Tuhan kerjakan. Waktu kita berpusat sama Tuhan. Waktu kami mau bayar semua biaya rumah sakit. Tiba-tiba sampai hari ini. Kami gak tahu siapa orang yang membayar biaya rumah sakit. Semuanya Tuhan buat lunas. Dengan cara yang ajaib. Sebelum saya selesai. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu. Seberapa banyak yang mau mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Waktu firman dilepaskan. Kesaksian dilepaskan. Saudara berkata, Tuhan, aku mau memutuskan mulai hari ini dan selama-lamanya untuk memusatkan perhatian kepada pribadimu. Mengikuti engkau karena meskipun saya sakit, meskipun saya belum menemukan jawaban, meskipun saya belum sembuh, tapi saya tetap akan menyembah pribadi Raja di atas segala raja. Kalau saudara orangnya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.